Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW agar kita dalam membaca Al-Quran adalah dengan cara yang tartil. Dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tajwidul huruf di dalam bait-bait Nazm Jazariyah, Imam Ibnu Jazari menjelaskan bahwa membaca tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Ya. Tajwid di dalam bait Jazariyah dijelaskan bahwa di dalam bait Jazariyah, Imam Ibnu Jazari menyebutkan bahwa yang dimaksud tajwid di situ yakni yaqta'u kulli harfin fatwaha min sifatillah wa mustahaqquha. Ini memberikan setiap huruf itu haknya. Ini dan sifat hak huruf itu ini adalah sifat dzatiyah mulazim yang dimiliki oleh masing-masing huruf itu. Wa mustahaqquha serta memberikan pada setiap huruf itu ahkamul huruf, memberikan mustahaknya huruf itu sifat huruf yang datang baru, ya. Misalnya ahkamul huruf, ya. Misalnya dia tartib atau tartib, misalnya dia dibaca idgham atau idhar dan sebagainya, ya. Nah, untuk mengetahui atau untuk membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan menunaikan tajwidul huruf, maka kita hendaklah berlatih, ya, dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut, membiasakan berlatih dengan menunaikan sifat-sifat dzatiyah lazimah tersebut, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap huruf itu mempunyai sifat yang lazim. Lebih detailnya nanti kita bisa pelajari di dalam bait-bait Jazariyah, ya. Untuk belajar membaca Al-Quran dengan menunaikan sifat-sifat hurufnya secara detail, maka cara yang terbaik dilakukan adalah dengan metode tahqiq, ya, yakni membaca Al-Quran dengan cara pelan, ya, untuk di majalah taklim maka sangat pelan kamu, ya, sangat pelan sehingga kelihatan sifat-sifat itu pada masing-masing huruf. Kita memberikan contoh, mari kita berlatih, gitu ya, membaca Abu, gitu ya. Kemudian, di dalam belajar tentang sifat-sifat huruf ini ada yang lebih detail lagi
caranya, yaitu dengan cara pemotongan suku kata. Kalau kita kenal itu di dalam ilmu Saud, jadi ilmu Saud itu dipotong berdasarkan suku kata agar lebih terlihat detail sifat-sifat yang keluar dari masing-masing. Bil, nah, sementara sampai di sini dulu, ya. Huruf A, hamzah, ya. Hamzah dia mempunyai sifat jahar, ya. Maka cara pengucapannya harus tegas, jelas. Ya. A, tidak boleh misalnya, ya. Jadi tengah-tengah di awang-awang misalnya kayak gitu. Jadi harus A, misalnya mu, tidak boleh mu, misalnya ada suara ngorok-ngorok sedikit gitu, tidak. Jahar, ya. Kemudian dia syiddah, tertahan. Suaranya tertahan. Ya, syiddah. Seperti itu tadi juga contohnya. Jadi, tidak boleh misalnya kayak gitu. Yang ketiga sifatnya adalah istifal. Dia yakni seluruh sebagian atau rongga lisan itu turun gitu ya, tidak naik. Kalau isti'la, jadi lawan dari istifal itu adalah isti'la, gitu ya. Kalau mengucapkan hamzah dengan cara isti'la itu tebal, biasanya kebanyakan orang-orang itu tidak sadar, gitu ya, dalam mengucapkan hamzah ini secara isti'la. Padahal hamzah itu sifatnya adalah istifal. Kalau mengucapkan hamzah secara isti'la itu bagaimana? Saya contohkan seperti ini. Atau bisa gitu. Ya, itu tebal. Bagaimana cara mengucapkan hamzah secara istifal dan tipis, tidak tebal, ya? Maka lisannya terbuka. Kalau secara fisik biasanya lisan itu seperti tersenyum, seolah tersenyum. Jadi terbuka seperti ini, melebar, ya. Nah, kalau istilah dia tidak melebar, diam saja. Seperti itu. Nah, itu adalah cara mengucapkan hamzah secara istifal yang ya. Kemudian sifatnya hamzah lagi adalah infitah, ya. Dia terbuka, lisannya terbuka. Jadi seluruh bagian dari rongga mulut itu terbuka, tidak ada terkungkung. Misalnya yang benar seperti Nah, kalau yang sifat lawannya dari infitah itu itbaq, sifat itbaq. Karena ini bukan termasuk yang mempunyai sifat itbaq, ya. Ini infitah, ya, hamzah itu. Kalau dia itbaq bagaimana? Kalau dia disifat itbaq bagaimana cara pengucapannya? Itu cara pengucapan hamzah dengan cara itbaq, dengan sifat itbaq. Padahal hamzah itu tidak mempunyai sifat itbaq, ya. Hamzah sifatnya adalah infitah, maka pengucapannya harus terbuka, lisannya tidak boleh terkungkung. Itu ya, itu adalah sifat hamzah yang paling tampak, gitu ya, dan sering terjadi kesalahan
membaca di kalangan masyarakat yang membaca hamzah itu dengan cara itba dan dengan cara isti'la. Itu yang sering tampak, gitu ya. Dan juga dengan cara itu tadi rikhwah atau hams itu juga banyak terjadi kesalahan juga, yaitu dibaca dengan sedikit ngoroh gitu tadi ya, juga nampak sifat syiddah dan sifat jahar begitu. Jadi empat sifat itu yang biasanya di kalangan masyarakat itu kurang seberapa menyadari ya penerapan sifat-sifat keempat sifat tersebut adalah huruf hamzah. Jadi yang benar adalah a tegas, terbuka lisannya ya, kemudian istifal. Karena sifat istifal dan sifat isti'la ini adalah sifat yang paling nampak biasanya itu terjadi kesalahan orang-orang mengucapkan itu di kedua sifat tersebut, isti'la dengan istifal. Ya. Kemudian kita beralih ke ini ya. Kalau ain ya di dhammah ini tidak terlalu nampak ya sifatnya ya, tapi ain ini dia mempunyai sifat linalumat gitu ya. Jadi kalau dia berharokat dia tidak terlalu nampak. Ain dia sifatnya yang paling nampak ketika banyak terjadi kesalahan itu ketika dia disukun ya. Kalau di dhammah insya Allah tidak banyak terjadi kesalahan ya. Kemudian zal du ya, ini banyak terjadi kesalahan itu biasanya di huruf zal itu dia nampak seperti huruf wo, jadi ditebalkan. Kita kupas sifat-sifatnya zal, gitu ya. Jadi zal itu dia mempunyai sifat hamas, ya. Kemudian dia sifatnya rikhwah, ya. Kemudian dia istifal, kemudian dia infitah, ya. Lalu dia yang terakhir itu dia idlah. Ismat. Yang terakhir adalah ismat. Ya. Nah, yang biasanya terjadi banyak kesalahan itu dia tidak dibaca hamas. Dia tidak dibaca rikhwah. Bagaimana ketika dia tidak dibaca rokhawah, tidak dibaca rikhwah atau rokhawah ya? Tidak dibaca hamas. Biasanya tertahan dia. Yang nampak itu ketika zal ini dalam kondisi sukun. Yang paling nampak ketika zal itu dia dibaca jahar atau dibaca syiddah itu ketika dia dalam kondisi sukun. Orang-orang biasanya bacanya ditahan. Misalnya it nah tertahan. Padahal yang kalau dia hamas mestinya jalan suaranya itu kayak ya. Dia rokhawah, maka suara dengan nafasnya berjalan. Jadi antum misalnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau dia terbaca jahar atau terbaca syiddah, bagaimana? Tertahan biasanya. Nah disitulah orang-orang biasanya atau banyak pembaca biasanya salah dalam menerapkan sifat zal. Kuntum misalnya. Ya, zal ini suara nafas harus berjalan. Kemudian dia istifal, jadi tidak tebal. Istifal itu yang sudah kita katakan tadi, istifal namanya adalah isti'la. Nah, kalau membaca huruf zal ini dengan cara istifal, bagaimana? Jadi dia seperti yang saya bilang tadi, kalau istifal ciri-ciri fisiknya, ya, ini adalah lisannya terbuka,
Jadi dia memulai membaca dal, walaupun dia berharokat dhamma, maka dia harus menampakkan sifat istifalnya dulu. Bagaimana? Lu, seperti ini dulu. Lu, jadi tidak langsung lu, lu, misalnya kayak gini, ya. Tapi yang betul adalah ditambahkan sifat istifalnya. Lu. Secara pelan saya ulang. Lu. Jadi bergerak, lisannya itu bergerak dari terbuka kemudian monyong membaca dong. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah kenapa seperti itu? Karena untuk menampakkan sifat istifalnya zal. Kalau tidak bagaimana? Akan tersalah kepada sifat istilah atau sifat itbaq seperti bo, seperti suara bo. Jadi kalau enggak tanpa bergerak jadi langsung lu, itu seperti itu kalau bo, ya. Tapi kalau enggak, maka dia berbeda cara pengucapannya. Karena apa? Sifat yang berbeda tadi. Lu. Jadi kalau saya ulangi, contohnya lu seperti itu. Tapi kalau dalnya ini itbaq dan istilah bagaimana? Lu, tanpa bergerak. Lu langsung seperti itu. Jadi itu akan terjatuh kepada sifat istilah dan sifat isbaq yang dimana itu dimiliki oleh lo. Dan disitulah seringnya para pembaca terjadi kesalahan dalam membaca dal ini, yaitu seperti melafazkan lafaz bo, ya, bo yang pasangannya po itu, ya. Ya. Nah, itu pertama. Jadi sifat dal yang tidak ditampakkan sehingga dia terjatuh kepada huruf lo. Yang kedua, kesalahan yang terjadi pada huruf dal yang sering terjadi pada para pembaca, ya, itu juga dia terjatuh bahkan lebih jauh lagi, yaitu disamakan dengan huruf zain. Nah, ini sering terjadi, gitu ya. Jadi auzu, z yang dalam huruf Latin itu huruf Z itu ya, identik dengan huruf Z itu. Nah, itu sering banget terjadi. Itu kalau saya meneliti itu adalah terpengaruh dialek, gitu ya. Jadi dialek yang membaca huruf dal ini dengan zain, gitu. Tahfizul Quran, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tidak berbicara, ya maka boleh gitu ya. Tapi kalau sudah itu diterapkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran, maka tidak boleh, ya. Jadi huruf dal ya tidak boleh dicampur atau disamakan dengan huruf zain, gitu ya. Jadi itu kesalahan kedua yang sering terjadi pada para pembaca. Jadi ketika membaca Al-Quran, dialek daerahnya harus ditinggalkan, ya, harus kembali kepada koridor baca dengan kayak gitu, ya. Kita ulangi contohnya sampai pada lu, ya. Aulu, seperti itu pergerakan lisannya. Aulu. Ini dengan cara lambat ya, sekali lagi dengan cara tahqiq. Tapi kalau misalnya nanti dengan cara tadlir, gitu ya, cepat, maka itu tidak terlalu kelihatan gerakan lisan itu, gitu ya, tidak terlalu memaksa seperti itu, ya. Tapi ini sekali lagi kita dalam mencontohkan sebagai guru terutama, ya, dalam mencontohkan harus memakai metode yang taktik.
bahkan tahqiq fi majal ta'lim. Ya, sangat pelan sehingga nampak sifat-sifat huruf tersebut dan bisa dengan mudah diterima oleh murid kita. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kita berlanjut kepada billahi. Kalimat billahi. Allah, ya, kita tidak terlalu jauh membahas lafaz ba dalam kata billahi, ya. Yang sering terjadi kesalahan nampak itu pada lam. Ya. Pada lam ini dia mempunyai sifat lingkungan, ya. Yang sering terjadi kesalahan itu pada sifat lam yang lingkungan. Lingkungan itu antara bainiyah, antara syiddah, sifat bainiyah, ya. Sifat bainiyah lam itu, jadi antara syiddah dia ditahan, ya, nafasnya, dan rakhawah dia berjalan nafasnya. Ya. Jadi bagaimana antara syiddah dan antara ikhwah itu? Itu dia tidak juga tertahan. Bil, misalnya bil itu namanya tertahan, syiddah, ya. Kemudian rakhawah bagaimana? Bil lama berjalan bil lagi misalnya gitu. Itu rakhawah namanya, terjatuh ke dalam sifat rakhawah. Ya, nah, bagaimana dia antara tertahan, nafasnya dan berjalan bil la ya, tidak bil la, tidak seperti itu, tidak juga bil la, tidak juga seperti itu. Jadi tengah-tengah, ya, sedang-sedang antara tertahan dan jalan. Ya. Jadi itu sifat lam yang sering terjadi kesalahan. Dia juga mempunyai yang sering terjadi kesalahan juga ditahan, ya. Bila itu sering terjadi kesalahannya di situ. Ya. Untuk memperbaiki itu tadi. Jadi dia lam adalah huruf yang mempunyai sifat antara syiddah dan rakhawah, maka dari itu tidak ditahan, tidak pula berjalan lama nafasnya. Nah, berikutnya lam ini dia mempunyai sifat istifal. Ya, dia tidak mempunyai sifat isti'la. Maka seperti itu tadi. Bentuk dari lisan kita itu hendaknya tidak seperti bentuk ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Jadi bila misalnya ini bil seperti ini, tidak bil seperti itu tebal namanya. Diam saja lisannya ini, ya. Nah, itu mengarah pada sifat isti'la, padahal lam dia mempunyai sifat istifal. Maka lisannya ini harus kembali pada makhraj lam yang semestinya itu, yaitu dia mempunyai sifat istifal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ciri-ciri fisiknya ketika kita mengucapkan huruf yang mempunyai sifat istifal, maka harus terbuka lisannya. Bentuk lisannya ini pecah seperti ini, ya. Bil ya. Kemudian kita beralih ke la. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lam, ya, dia mempunyai sifat istifal. Yang sering terjadi kesalahan pembaca dalam membaca lam ini adalah dia dibaca isti'la. Bagaimana membaca lam ini dengan cara isti'la? Contohnya seperti ini. Nah, itu membaca lam dengan cara isti'la. Padahal lam dia tidak mempunyai sifat isti'la, tapi sifatnya istifal. Maka bagaimana cara membaca yang benar?
Billah, tidak lo, tidak sedikit. Insyaallah bisa dipaham ya. Itu cara membaca lam dengan sifat-sifat yang benar, yaitu sifatnya yang istighfar, bukan istighfar. Gitu ya. Kita praktekkan. Boleh aku dulu ya. A'udzu billah ya. Kemudian huruf H, kita beralih ke huruf H. Ini insya Allah tidak banyak terjadi kesalahan ya dalam cara membaca, tapi ada juga kalanya membaca H ini dengan huruf H. H ya, dia terjatuh pada huruf H. Makhorijil hurufnya biasanya yang tertukar ya. Billahi biasanya seperti itu ya. Hak ini adalah di aksol halki di tenggorokan paling bawah itu ya, paling jauh dari lisan dengan aksol halki gitu ya. Kalau hak di tengah-tengah nanti ya, di wasfil halki ya. Maka dari itu hati-hati dalam membaca hak ini, harus berlatih ya, jangan sampai terjatuh ke dalam huruf H gitu ya. Billahi, bukan hi, baik, mungkin sampai di situ ya. Kita selesaikan sekali lagi. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan ke kalimat berikutnya, minasyaitonir ya. A'udzu billahi, sekali lagi. A'udzu billahi. Ya, dengan saling singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.